نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bab al-bu'du an ahlil ahwa'i wal bid'ah wa kutubihim. Kita telah masuk di halaman 84. Sebelum kita melanjutkan ya ikhwan, ada satu poin yang penting berkaitan dengan bab disebutkan oleh Syekh Muqbil pada halaman 71. Di antara nasihat beliau, syukurul ulama, berterima kasih kepada para ulama, alladzina istafadta minhum wa du'a lahum wa tarahum alaihim, berterima kasih kepada para ulama yang engkau telah mengambil faedah dari mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan rahmat kepada para ulama. Bagi mereka yang masih hidup, kita doakan agar mereka mendapatkan kesabatan istiqamah di atas manhajul haq. Bagi mereka yang telah wafat, kita doakan agar mendapatkan rahmat. Termasuk yang ma'thur dari sebagian salaf, mereka sering mendoakan guru-guru mereka dengan mengatakan Allahumma astur uyuba syaikhi wa la tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ini doa yang ma'ruf di kalangan salaf. Mereka mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib guru tersebut. Ini suatu poin yang sangat penting juga bagi para penuntut ilmu ya ikhwan. Jangan antum melihat aib yang ada pada guru tadi. Sebenarnya guru kita itu lebih banyak mendapati aib kita, ya. Tapi mereka itu lebih banyak ilmunya dibandingkan kita, sehingga mereka sabar. Kita ini melihat aibnya guru, aib ulama. Karena dangkalnya ilmu kita tidak sabar. Difahami? Kita tidak usah bahas jauh-jauh ulama yang kita ini kalau duduk di hadapan ulama kayak antum ketemu orang awam gitu loh, ya. Antum kalau duduk di hadapan para ulama sama kayak kita ketemu orang awam. Mereka memaklumi, mereka memberikan uzur, awam, tahu mereka. Namun kadang kita ketika melihat khata' satu atau dua dari ulama tersebut, seakan-akan qamat 'alal qiyamah, seakan-akan tegaklah hari kiamat. Sudah dihantam habis-habisan, dikritik habis-habisan, dijatuhkan kehormatannya, seperti itu. Nah, ini bukan bentuk bersyukur terhadap ilmu yang dibimbingkan, dituntunkan oleh ulama tadi. Ini samalah seperti antum, ya.
Antum kalau nggak cocok di pondok pesantren tuh cerita ke abinya, ke uminya ya, Ustadz tuh begini, ya enggak? Abinya nanti, uminya langsung nanggapi, iya, ini, ya benar, ya nanti, ya kan? Padahal Ustadz itu sabar, ya enggak? Waktu sholat, enggak sholat. Makanya anak bilang sama antum, ya, ini untuk antum. Orang tua antum kalau tahu modelnya antum seperti itu, dia untalkan, gulung, masukkan karung, hanyut ke sungai. Kayak Abu Alif kemarin cerita, Haikal dikeluarkan di sini Selasa, Kamis dinaikkannya bis, masih mending dinaikkan bis. Dan cerita kemarin sampai lupa ngasih ongkos bekal, diuntak saking pengen cepet-cepet gila dari Palembang ini, naikkan bis, sampai lah di jalan, nah lupa ngasih duit jajan. Nah, saking landak perhatian lagi tadi, itu ada hubungan kekerabatan, difahami? Nah, makanya kadang-kadang sebagian wali santri itu kadang tidak sabaran, ya, tidak sabaran. Makanya ketika ada hal-hal yang aneh di pondok pesantren, langsung ditanggapi, diterima, ya, seperti itu tadi. Karena tidak sabar, tidak ada merasa bersyukur dengan guru yang sudah mengajari anaknya dari nol, ya tidak ada bersyukur kepada, berterima kasih kepada guru yang ngajari anaknya yang tadi tidak ngerti baca kitab, bisa baca kitab, yang tadi tidak bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran, ya tidak? Seperti ini tadi, itu poin penting. Dan mimbab al-faidah ya ikhwan, kita sering mendapati dari murid-muridnya Syekh Muqbil Al-Wadi' rahimahullah ta'ala, di buku-buku beli mereka itu banyak tertuliskan ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih kepada Syekh Muqbil, ya, kepada guru-guru, kepada orang yang membantu dalam thalabul ilmi syar'i tersebut. Nah ini antum biasakan ya untuk mengucapkan terima kasih. Di antara bentuk terima kasih antum kepada ustadz, tasta'dzin, minta izin kalau mau pulang, ya enggak? Ngomong, Assalamualaikum Ustaz, boleh minta izin mau pulang. Itu adab ya ikhwan, ya, adab. Mau minta izin, mau pindah, minta izin gini, itu poin yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Insya Allah nanti kalau ada waktu anak buka pelajaran, anak punya kitab namanya Dhammul Kasal karya Syekh Abdullah Lama Al-Khawlani, sebab penderitaan dunia dan akhirat al-kasal, ya, insya Allah nanti ada bukunya, lebih kurang tebal segini, anak udah beli, bagus sekali anak lihat buku ini buku yang cocok dibacakan di ikhwan-ikhwan di santri-santri. Dhammul Kasal, ternyata males dicela di kalangan salaf. Ada kitab namanya karya Syekh Ibrahim Al-Hamadi, Ibrahim Ibnu Utsman Al-Hamadi, aduh lupa. Kitab itu isinya sebab-sebab penyimpangan. Nah, ana ingat di buku itu disebutkan, aduh lupa nama bukunya, ada di rumah itu. Nah, di buku itu disebutkan, di antara faedah yang ana sempat baca di buku itu, at-taisir, ya, taisir, kemudahan itu terkadang membuat orang males. Itu tadi, kemudahan membuat orang males. Jelas? Karena itu biasa lemak. Tahu-tahu ada nasi kotak, nang kaget kalau kita ustad nyarikan, tenang be, usah gitu masak. Iya enggak? Kayak ustad. Tahu-tahu datang kayak ayam bakar. Nah, itu kalau udah males kayak gitu susah. Insya Allah nanti anak buka pelajaran, cari dulu kitabnya.
namanya zammul kasal, tercelanya malas. Kita lanjutkan ya. Qala Syekh Hafidh rahimahullah taala, fa'ala hadza ansahuka bil bu'di an hadhil hizbiyat al mubtada'ah wa an hadhil jama'at al mubtada'ah ka jama'atil ikhwanil muslimin wa jama'atit tabligh wa jama'atil jihad al jahilah al hamqa. Maka atas dasar ini aku nasihatkan kepada engkau untuk menjauhi hizbiyat yang mubtada'ah wa an hadhil jama'at al mubtada'ah, dan menjauhi jamaah-jamaah yang mubtada'ah, kelompok-kelompok yang bid'ah yang baru muncul, ka jama'atil ikhwanil muslimin, seperti jama'atul ikhwanil muslimin, wa jama'atit tabligh, jamaah tabligh, wa jama'atil jihad, jama'atul jihad, dan yang semisalnya, al jahilah al hamqah, yang bodoh lagi dungu. Karrara Syekhuna rahimahullah at-tahdzir min ahlil bidah. Nah, di sini Syekh Muqbil mengulang-ulangi peringatan dari ahlul bidah. Wa bayyana huna anna hadhil hizbiyat minal bidah. Dan beliau jelaskan bahwasannya hadhil hizbiyat, kelompok-kelompok ini termasuk kebidahan. Fahiya bid'atun intasharat fi hadzal asr wa zaharat. Ini adalah kebid'ahan yang tersebar di zaman sekarang ini. Wa kam hadzara syekhuna rahimahullah wa buhas sautuhu fi muhadaratihi wa khutabihi wa durusihi min at-tahdzir min hadhihi hizbiyat. Betapa banyaknya, betapa seringnya Syekhuna Muqbil rahimahullah taala, kata beliau, wa buhas sautuhu, menggema suaranya di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, pelajaran-pelajaran beliau berupa tahdziran terhadap kelompok-kelompok ini tadi. Bal a'taha qistaha fi ta'alifihi wa rasailihi al-matbu'ah. Bahkan beliau berikan ya bagiannya di karya tulis beliau, risalah-risalah beliau yang tercetak, sawa'un kanat khutaban atau muhadaratin atau ghairaha, baik khutbah atau muhadarat. Walau al-fadlu ba'da Allah alaina fi bughdina li ahli al-bid'ah walil hizbiyah. Beliau Syekh Muqbil memiliki jasa terhadap kami setelah Allah Subhanahu wa taala dalam kami menyikapi kebencian terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah dan hizbiyah. Ya ikhwan, ini termasuk juga digolongkan atau disebut oleh sebagian para ulama kal milah fit ta'am. Barusan semalam ana dikirimi sama Syekh Muhammad Ibnu Abdullah Aba Musa suatu faedah, kayak poster dakwah gitu, nasihat dari beliau. Terkadang dibutuhkan ya di zaman sekarang itu untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan, tokoh-tokoh yang menyimpang, orang-orang yang membawa penyimpangan. Digambarkan oleh beliau ibarat al-milh, garam ya, di makanan. Garam di makanan itu kalau kebanyakan asin tidak enak ya. Kalau tidak ada garam juga tidak enak. Jadi antum talibul ilmi jangan juga anti, jangan pula berterus itu aja yang dikaji, juga tidak boleh. Anti juga jangan. Antum tahu, minimalnya antum tahu, antum bisa mengajarkan, antum mendakwakan buku-buku yang antum ajarkan tadi orangnya wadih, jelas gitu loh. Antum bisa istifadah dari buku-buku orang yang jelas, dikenal ma'ruf dalam manhajus salaf. Jangan antum beli buku orang yang dianya dicekal di Saudi Arabia, orangnya di penjara misalkan, atau orang yang mati dulu digantung,
atau orang yang dulu pernah terlibat aksi terorisme, ini kan tidak boleh seperti ini tadi. Walikasrati ma karrara dzalik wa min syiddati tahdhirihi min hadzal amr falahu rahimahullah wa ajazalahu thawab ala ma qama bihi min at-tahdhir min ahli al-batil bi syatta suwarihim. Dikarenakan seringnya beliau mengulang-ulang hal tersebut dan sangat tegas beliau dalam memberikan peringatan dalam perkara ini, maka semoga Allah merahmati dan melipat gandakan pahala beliau terhadap apa yang beliau lakukan berupa tindakan memberikan peringatan dari ahlul batil. Bahkan saking banyaknya juga kalamnya Syekh Mukbil memberikan peringatan dari kelompok-kelompok yang batil, yang menyimpang, sehingga dakwah Ahlussunnah di Yaman itu punya tamayyuz. Ada buku namanya I'lamul Ajyal fi kalam Syekh Mukbil fil firaq wal rijal wal hizbiyat wal jum'iyat, itu semua ada. Wa innani ra'aitu takhabbuta ahlil bid'ah wa tahazzub wa dararihim atau wa dararahum ala hadil ummah. Kata beliau, kata Syekh Adil, aku melihat takhabbut, yaitu keserampangan ahlul ahwa'i wal bidah dan bahaya mereka terhadap umat ini. Wa ala syababiha, maka wajib bagi para pemuda dari kalangan umat ini, ya, ahmadullah azza wa jalla wa ashkuruhu an waffaqana littiba'il kitab wa sunnah wa ala fahmi salafil ummah wal bu'di an ahlil bidah wa tahazzub. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Oh, afwan, ana ulangi cara menerjemahkannya. Kata beliau, wa innani idza ra'aitu takhabbut ahlil bidah wa tahazzub wa dararahum ala hadhil ummah wa ala syababiha. Sesungguhnya tatkala aku melihat keserampangan tindakan ahlul bidah dan ahlul tahazzub serta bahaya mereka pada umat ini dan juga bahaya mereka pada syabab umat ini tadi, maka aku memuji kepada Allah azza wa jalla dan bersyukur kepada Allah azza wa jalla tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf umat ini tadi, serta menjauh dari ahlul bidah wa tahazzub. Tsumma ad'u li syekhina rahimahullah, kemudian aku doakan guruku tadi yaitu Syekh Mukbil. Wa azkur qaula Ayyub, aku ingat ucapan Ayyub As-Sikhtiyani, min sa'adatil hadath ayyuwaffiqahu Allahu li alimi sunnatin min awwali amrihi. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, termasuk kebahagiaan seorang yang baru tumbuh, al-hadath, seorang pemuda yang baru tumbuh, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia untuk bertemu dengan seorang alim sunnah dari awal kali dia belajar. Kenapa ya ikhwan? Termasuk sa'adatil hadath. Sebab kalau seandainya dia bertemunya bukan kepada ahlu sunnah, nanti dia obok-obok, sehingga ya baqalahu syubhat. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, kata beliau, orang awam itu ibarat warakatun baydha, kertas putih, man sabaqa ilaiha katabaha. Ya, orang awam itu ibarat kertas putih. Siapa yang pertama kali dahuluan, dia yang akan menorehkan tulisan di kertas putih tadi. Nah, kalau duluannya ahlussunnah, maka ahlussunnah yang akan mengendalikannya, akan membimbingnya. Tapi kalau duluan yang mengambilnya adalah ahlul ahwa'i wal bidah, apa yang terjadi? Lihat pengeboman, lihat pembunuhan. Kadang dilakukan oleh orang-orang yang muda-muda ya ikhwan. Yang membunuh Syekh Abdurrahman itu, yang membunuh Syekh Abdurrahman, ketika dia membunuh Syekh Abdurrahman, umurnya masih kurang dari 30 tahun. Hafizul Quran. Kalau Ramadan biasa ngimam di Yaman. Lihat bagaimana
Khawarij, takfiriyun bisa mempengaruhi seorang yang hafal Al-Quran untuk membunuh seorang alim. Syabab, sufaul ahlam, hudatsaul asnan, bodoh, dangkal pemikirannya, umurnya masih muda-muda. Makanya kalau para penuntut ilmu tidak belajar, ya, tidak mau belajar dan tidak mau dibina, dibimbing, maka akan diambil oleh orang-orang yang seperti itu. Fanahmadullah an waffaqana litatalammuz ala yadi hadzal imam min awwali amrina. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kami litatalammuz, untuk menjadi murid pada imam ini tadi, yaitu Syekh Muqbil, dari awal kalinya. Wa as'alullaha ayyuskinahu a'la darajat fil jannah. Aku memohon kepada Allah agar Allah menempatkannya di tempat yang paling tinggi di surga. Wa ayyajziyahu khaira ma jaza mualliman wa murabbiyan wa muaddiban wa nasihan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan tatkala beliau sebagai muallim, pendidik, dan juga pemberi nasihat. Wa as'alullaha ayyu'inana ala raddi ma qama bihi fi haqqina. Dan aku juga memohon kepada Allah agar Allah membantu kami untuk membalas jasa beliau pada kami. Wa fi ta'limina, dan juga membalas pengajaran beliau kepada kami. Wa fi tawjihina lit tariqil aqwam, dan juga bisa membalas bimbingan beliau menuju jalan yang paling lurus. Wahya kitabun wa sunnatun ala fahmi salafil ummah ma amkanana, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Thumma akhadha syekhuna rahimahullah yusammi ba'd hadhil hizbiyat wal jamaat al-mubtada'ah. Kemudian Syekh Muqbil barulah menyebutkan sebagian hizbiyat tersebut, allati dararuha aktsaru min naf'iha, yang madarat dari hizbiyat tersebut itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Betul ya ikhwan apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil, yang disebutkan oleh Syekh Adil. Antum lihat di Yaman, di negara-negara Arab, kerusakan-kerusakan terjadi itu semua dari hizbiyat Ikhwanul Muslimin allati adhafat quwwatal ummah al-muslimah, yang melemahkan kekuatan umat muslimah, li'annahum farraqun nas bihadzal hizbiyat, karena mereka telah memecah belah umat ini dengan hizbiyat ini tadi. Wa dha'afu syaukatal muslimin wa rihahum, mereka melemahkan, ya, kekuatan kaum muslimin dan baunya. Syauka itu artinya duri, rasa segan, ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga kalau kalian berselisih kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang wibawa kalian, ay quwwatukum, yaitu kekuatan kalian, wa tadhhaba rihukum ay quwwatukum, hilang wibawa, hilang kekuatannya. Wa huwa ma hasal fi hadhil azminah al-mutaakhirah, itu yang terjadi di belakangan sekarang ini, min kathratil hizbiyat al-mubtada'ah allati sabbabat al-furqa wal khilaf wat tanazu' wad dha'f, yaitu dikarenakan banyaknya hizbiyat al-mubtada'ah tadi yang bisa menyebabkan perpecahan, perselisihan, tanazu' dan kelemahan. Kemudian beliau menyebutkan qauluhu rahimahullah ka jama'atil ikhwanil muslimin, seperti jamaah ikhwanil muslimin. Muassisu hadhil jama'at huwa Hasan al-Banna, pendirinya adalah Hasan al-Banna, al-mutawaffa sanata 68 wa 300 wa alf, ya. Wafat pada tahun, pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin adalah Hasan al-Banna, wafat pada tahun 1368 Hijriah, ikhtialan itu dia dibunuh dikarenakan ikhtial itu bukan terang-terangan, apa namanya, orang dibunuh tapi dengan cara makhfi. Misalkan ada orang tahu-tahu dibom tapi tidak tahu siapa pelakunya, itu namanya ikhtial, ya. Paham tuh istilah ikhtial itu? Jadi pembunuhan secara tersembunyi. Wa kadza minal muassisin laha
dan juga termasuk pendirinya ini tadi Sayyid Qutb. Wafat pada tahun al-mutawaffa sanata 87 wa 300 wa alf. I'daman, ya, i'dam itu eksekusi mati, ya. Syanqan. Wa hadhihi al-jama'ah mubtada'ah wa jamil al-ahzab mubtada'ah di anna al-hizbiyah bid'atun asriyah. Ini adalah kelompok-kelompok yang bid'ah, ya, karena seluruh kelompok itu adalah bid'ah. Hizbiyah itu, ya, dan al-hizbiyah bid'atun asriyah. Hizbiyah itu apa? Bagaimana mengetahui hizbiyah? Kalau kata Syekh Muqbil, hizbiyah itu diketahui dengan al-wala wal bara' ad-dayyiq, loyalitas yang sempit. Itu saja. Kalau antum membangun loyalitasnya cuma pada kelompoknya antum, pada ustadznya antum, pada pondok pesantren antum, pada yayasan antum, itulah hizbiyah. Selesai. Difahami? Itu namanya hizbiyah. Al-wala wal bara' ad-dayyiq. Itu kata Syekh Muqbil. Wa qad adarrat hadhil jama'at katsiran. Jamaat ini sangat sekali banyak memadaratkan. Wa syawwahat ad-da'wah, merusak dakwah. Wa qad kutiba fiha kitabat thayyibah. Banyak karya tulis yang menjelaskan dalam hal ini tadi. Wa min aktsari man bayyana awarahum wa akhta'ahum Syekh Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala. Dan termasuk orang yang paling banyak menjelaskan bobrok dan kesalahan mereka adalah Syekh Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Syekh Rabi' Al-Madkhali banyak sekali membantah tokoh-tokoh yang menyimpang dan kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi. Ma'ruf ya ikhwan. Antum jangan menganggap Syekh Rabi' itu orang yang begini-begini. Syekh Rabi' Al-Madkhali punya salah satu kitab, ya, ada di rumah. Saking bagus kitab itu. Kitab itu dicetak oleh pemerintah Saudi dengan logo lambang amar ma'ruf nahi mungkarnya Saudi Arabia. Itu saja cukup, ya. Syekh Rabi' tidak pernah dipenjara. Syekh Rabi' pernah menjabat sebagai dosen dan Rois Kismil Akidah di Jamiah Islamiyah. Apa kalau Rois? Mungkin dekan ya, dekan Kismil Akidah di Jamiah Islamiyah. Di antara salah satu kitab beliau, anak punya, dibagi-bagi gratis di Saudi Arabia, dicetak dengan logo pemerintah Saudi. Kalau ini kan cetakan penerbit ya, ini kan cetakan penerbit. Nah, ini kan penerbit. Nah, kalau itu cetak resmi Saudi Arabia, itu saja sudah cukup, ya. Jadi kalau ada yang bilang Syekh Rabi' begini, Syekh Rabi' begini, Syekh Rabi' begini, sebagian pengajar Masjid Nabawi itu murid-muridnya Syekh Rabi'. Dan tak jarang mereka menyebutkan qala Syekhuna Rabi'. Antum tanya sama Syekh Dr. Anis Thahir yang ada di Masjid Nabawi, ada pelajaran mustalah, muridnya Syekh Rabi'. Syekh Sulaiman Rahibi, ma'ruf. Syekh Muhammad Umar Bazmul, mufti Mekah. Antum tanyakan gimana tentang Syekh Rabi' Al-Madkhali, antum akan tamu. Mufti Mekah. Sangat sekali beliau hormat, ihtiram sama Syekh Rabi' Al-Madkhali. Ma'ruf ya ikhwan, ulama kibar. Yang benci Syekh Rabi' ada dua kemungkinan. Gurunya dikritik Syekh Rabi', atau apa? Dia punya penyimpangan yang tidak mencocoki. Itu saja. Dengan kritikan Syekh Rabi'. Wa qala Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah fil makhraj min al-fitnah. Demikian juga Syekhuna Muqbil. Wa fi asyrita katsira wa qad furriqat. Dan pada banyak kaset juga yang sudah ditranskrip. Wa minha ma qalahu rahimahullah, di antaranya apa yang dijelaskan oleh beliau dalam kitab beliau fi hadhi da'watuna wa aqidatuna. Kata beliau disebutkan dalam kitab Syekh Muqbil. Syekh Muqbil punya kitab tipis namanya hadhi da'watuna wa aqidatuna. Ini dakwah kita dan akidah kita. Kata Syekh Muqbil, nara da'watal ikhwan al-muslimin ghairu qadirah ghairu salihah li islahil mujtama'. Kami melihat dakwah ikhwanul muslimin tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk memperbaiki masyarakat. Idh qad asbahat da'watun siyasiyah la ruhiyah. Mereka dakwah politik, bukan dakwah kerohanian. Wa aidan da'watun mubtada'ah. Dakwah mereka dakwah mubtada'ah.
li'annaha tad'u ila mubaya'at majhulin, karena dakwah Ikhwanul Muslimin ngajak kepada membaiat orang yang majhul. Dakwah fitnah li'annaha qa'imatun ala jahlin, karena dakwah tersebut dibangun di atas kebodohan, wa sa'iratun ala jahl, dan berjalan di atas kebodohan. Apa yang dibilang sama Syekh Muqbil ini benar ya ikhwan. Pengeboman yang terjadi di Yaman, pembunuhan yang terjadi di Yaman tidak lepas digerakkan oleh tokoh-tokoh ini tadi. Ya. Kalau Anda mau sebut saja di antara tokoh besar di Yaman yang juga punya pemikiran Ikhwanul Muslimin, Abdul Majid Az-Zandani dengan jami'ahnya Jami'atul Iman, dan banyak orang Indonesia yang lulus di sana. Ya, yang belajar di sana. Banyak. Dan ingat, kalau antum ingin belajar di Yaman, belajar di tempat yang jelas. Tidak setiap orang yang belajar di Yaman itu adalah salafiyun. Banyak marokis yang bukan ala tariqati dakwati salafiyah. Ya, antum intadbih. Mau dia alumni Jamiatul Iman, alumni Ar-Rayyan, alumni Darul Quran, dan berbagai macam. Banyak orang-orang ikhwan-ikhwan kita yang salafiyin, yang pondok-pondoknya background salafi, ngirim tempatnya ke sana. Maka sebagian kawan-kawan itu heran ya, sangat-sangat heran sekali. Di Yaman itu wadi, ibarat terang benderang. Ya. Kok heran ada pondok-pondok salaf kalau ngirim muridnya ke sini, ngirim muridnya ke sini, ngirim muridnya ke sini. Semua yang belajar di Yaman itu tahu. Ya. Siapa saja pondok yang terlibat ngirim-ngirim santri ke sana, itu tidak mau disebut kita. Kalau kita sebut, kena tahdir kita. Ya. Ada di grup kita, grup alumni. Fuse, ada grup ada yang nge-share. Ada yang kenal nggak Markis ini? Markis Al-Imam Syafi'i. Anda sebut aja, Markis Al-Imam Syafi'i di Tarim. Kata nenek hizbi, nggak ada itu salafi. Terus tapi kok pondok ini ngirimnya ke sini ya? Wah, itu tadi kan. Tapi kalau kita bilang antum ngirim santrinya ke sini, masa ke sini? Jawabnya antum kelompok yang ada anak bingung mau mengungkapkan, antum berangkat ke Yaman, antum lihat sendiri. Itu saja, titik. Lihat sendiri. Oh, itu tadi. Karena kalau lihat ngomong dari jauh itu susah. Tapi antum berangkat sendiri ke Yaman. Ketika anak sama, ketika yang anak dengar beberapa orang belajar di situ, di sini, di sini. Ketika anak kemarin ke Yaman itu, ke wilayah Hadramaut, anak lihat iya, bukan salafi ini. Ini bukan salafi, kok orang Indonesia belajar di sini. Nah, ada di pondok, beberapa pondok Indonesia nih. Jadi pas anak ke Tarim kemarin, jadi ada 5 orang Indonesia belajar di Darul Hadis Tarim, tempat Syekh Umar Bajuber. Terus anak tanya, antum di mana di Indonesianya? Disebutin pondok ini, pondok salafi di Indonesia. Terus antum kemarin dikirim kemana? Kami dikirim ke sini Ustaz. Itu tempat Ikhwanul Muslimin. Terus kami pindah ke sini. Dalam hati anak, nih Ustaznya. Yang pertanyaan itu kenapa ikhwan? Mungkin karena antum anti dengan Darul Hadis. Oh, ini orangnya keras. Darul Hadis itu begini. Antum mau cari yang lembek. Masuklah antum Ikhwanul Muslimin. Nanti ini murid antum ikut teroris di Yaman ngebom. Sebagaimana kejadian orang Malaysia, kejadian di Sana'a. Bahkan ada orang yang belajar di Yaman nggak bagus. Waktu di Suriah dia pegang AK-47, sempat belajar di Fuse. Di Indonesia belajar di tempat salah seorang ustadz kibar di Indonesia, orang Jakarta. Anak tanya, kita dulu nanya, antum belajarnya di mana, ngajinya di mana? Dia sebutin Ustadz Fulan katanya, kibar, sepuh dan senior. Belajar di Sana'a,
sempatlah diajak ke Vius, diajak, susah adab segala macam, tidak mau nurut ini tadi. Sebenarnya orangnya pintar, ya, dilaporkan, diusir sama Syekh Abdurrahman. Waktu yang meledak ISIS di Suriah, lagi musim-musim ISIS tuh, tahu-tahu kirim foto dia di depan tank pegang AK-47. Yang jadi pertanyaan, ya kawan, nah itu tadi. Kalau anda sebutkan Ustadz kibar di Indonesia ini, ya, yang jelas itu tidak mungkin tidak ada jalan ke sana, pasti ada yang nganjurkan. Itu loh, kalau mau belajar kiaman, belajar di sini, belajar di sini. Faham di sini? Makanya kalau kita bicara tentang urusan Indonesia, kita nggak bisa. Tapi kita belajar urusan luar negeri. Antum akan lihat sendiri siapa yang terlibat di luar negeri tersebut. Yang dari Malaysia juga gitu, tewas di Son'a juga sama. Ya, waktu perang di Son'a tewas, dia ikut perang. Punya pemikiran Ikhwanul Muslimin. Ana sih namanya Abdul Hakim waktu itu, orang Malaysia. Ada di zaman Syekh Abdurrahman. Nah, yang tempat-tempat seperti ini, ikhwan, jangan cuma mau ngambil gelar, ngambil ijazah, ngambil syahadat. Mau belajar anak pengen belajar mungkin Ustadz di yang ada kampusnya ada Vius, itu syubah. Ngapain antum belajar ke tempat-tempat Ikhwanul Muslimin, Jamiatul Iman, belajar di sini, belajar di sini, belajar di sini. Ana heran Ikhwanul Salafi itu. Kalau di Indonesia ini antinya luar biasa dengan Abdul Somad, antinya luar biasa dengan Adi Hidayat, antinya luar biasa dengan Fulanu Alan. Sebenarnya sekolah-sekolah yang mereka kirim anak-anaknya mereka tuh ya juga nggak jauh beda dengan pemikiran orang-orang yang mereka anti itu tersebut. Difahami? Tidak ada, anak katakan seluruh kampus di Yaman tidak ada kampus salafi ala dakwatin salafiyah muqarrarat salafiyah kecuali satu di negeri Yaman. Ya, kecuali satu. Di mana? Jamiah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, yang mudirnya, yang diasuhnya atau pengasuhnya Syekh Abdullah Ibnu Maring Al-Adani, yang ikut Markiz Vius. Itu saja. Selain jamiah itu tadi, mau Jamiatul Ulum yang ada di Aden atau yang di Hadramaut di Son'an segala macam, Jamiah Watoniyah, apalagi Watoniyah, ana Jamiah Watoniyah ini KTP ana masih ada kartu mahasiswa ana Jamiah Watoniyah. Asy'ariyah Tulen menyebutkan Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an adalah kalam nafsi begini-begini. Semuanya ya ikhwan, tidak ada yang salafi. Jadi kalau antum lihat orang belajar di Yaman, lulusan mana? Kalau dia lulusan selain kampusnya Jamiah Islamiyah yang diasuh Syekh Abdullah, tidak lepas dari ada pemikiran-pemikiran hizbiyah Ikhwanul Muslimin. Itu saja. Wa qad aktsara Syekh rahimahullah fil kalam alaihim li dararihim wa li kaunihim yad'una annahum 'alal haq. Syekh Muqbil sering sekali mengkritiki mereka dikarenakan madarat mereka, karena mereka sering mengklaim mereka di atas kebenaran. Wa yatakallamuna bismil Islam wa sunnah faqtarra bihim katsirun minan nas. Mereka berbicara dengan menyebut nama Islam dan sunnah sehingga banyak orang tertipu. Faum akhta'u fi manhajihim wa fi tariqihim. Mereka banyak salah dalam manhaj, dalam metode. Wa afsadu aktsar ma mimma nafa'u. Mereka lebih banyak merusak dibandingkan manfaatnya. Wa asbahu sullaman li ghairihim. Mereka menjadi tangga bagi orang lain. Wangzur ma katabahu akhuna Ahmad Asy-Syahhi fi risalatin saghirah lahu bi inwan hiwar ma ikhwani. Antum bisa lihat kitab nama yang ditulis oleh Ahmad Syahhi, Hiwar ma ikhwani, wa qad athna ala hadhihi risalah syekhuna rahimahullah wa rafa'a darajatu fi aliyin. Buku Hiwar ma ikhwani ada dijual di Al-Wadi Jakarta, ada ya. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.